Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi berganda. Langsung saja kita mulai dengan apa sih korelasi dan regresi berganda itu? Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang dimaksudkan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, atau 2 atau lebih variabel dependen dan 1 variabel independen. Sedangkan regresi berganda adalah suatu analis peramalan nilai pengaruh 2 variabel bebas atau lebih terhadap ikatan variabel. Jadi ini untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara 2 variabel bebas atau lebih dengan 1 variabel terikat. Nah, perbedaan antara korelasi dan regresi berganda yaitu jika korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 2 variabel atau lebih, sedangkan regresi bertujuan untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada pada variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya kita masuk ke analis korelasi berganda yang dapat menggunakan rumus RYX1X2 sama dengan akar RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat dikurang 2 RYX1 RYX2 dikali RX1X2 dibagi 1 dikurang R2 X1 X2, di mana RYX1X2 merupakan korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Sedangkan RYX1 merupakan korelasi produk momen antara X1 dan Y. Sedangkan RYX2 korelasi produk momen antara X2 dan Y. RX1X2 merupakan korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Di mana untuk uji F dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk analis regresi berganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik ditambah Bn Xn, di mana Y merupakan variabel dependen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, dan X1 dan X2 merupakan variabel independen. Sedangkan untuk menentukan A, B1, dan juga B2 dapat menggunakan rumus di bawah ini. Baik, di sini kami memiliki soal yaitu sebuah penelitian survei ingin mengetahui pengaruh manajemen kelas sebagai X1, kepemimpinan guru sebagai X2, dan kompetensi pedagogi sebagai X3 terhadap kepuasan belajar siswa. Tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3, dan pengujian pengaruh regresi Y atas X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dan secara terpisah. Lalu di sini kami memiliki tabel hasil pengumpulan data yang dapat kami lihat, yaitu di sini ada 10 data sebagaimana hasilnya. Baik, di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mengajukan hipotesis hipotik yaitu manajemen kelas sebagai X1, kepemimpinan guru X2, dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama berkorelasi secara signifikan dengan kepuasan belajar siswa. Lalu yang kedua kita tulis secara formal yaitu hipotesis statik yaitu H0 dan hipotesis penelitian yaitu H1 lengkap dengan keterangannya. Kemudian ujilah hipotesis tersebut pada sigma 5% atau 0,05. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi SPSS untuk menguji keterikatan antara variabel bebas dan terikat. Di sini kita buka variabel view dan pada nama kita tulis X1, X2, dan X3 serta Y. Lalu pada label kita tulis yang pertama manajemen kelas, lalu kepemimpinan guru dan kompetensi pedagogik serta kepuasan belajar siswa. Selanjutnya kita copy hasil pengumpulan data yang telah kita dapat untuk kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Setelah data di-copy, selanjutnya kita mencari menu analis. Nah, di sini ada menu regresi, lalu kita pilih yang linear.
Nah, setelah itu kita masukkan manajemen kelas, kepemimpinan guru, dan kompetensi pedagogik ke dalam kolom independen dan kepuasan siswa ke dependen. Lalu setelahnya kita klik OK dan akan keluar hasilnya seperti ini. Jika kita lihat pada SIG FCENG terdapat nilai 310, di mana 3,10 ini adalah jauh lebih besar dari 0,05. Maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan belajar atau dapat dikatakan bahwa variabel manajemen kelas, kepemimpinan guru, dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan belajar. Lalu selanjutnya, jika kita lihat pada adjusted R-square, di sini terdapat nilai 140, di mana artinya adalah 14% variasi kepuasan belajar dapat dipengaruhi dari ketiga variabel independen manajemen kelas, kepemimpinan guru, dan kompetensi pedagogik, sedangkan sisanya 86% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan jika kita lihat pada table coefficients, di mana terdapat manajemen kelas, kepemimpinan guru, dan kompetensi pedagogik di kolom SIG, di sini manajemen kelas terdapat 430 dan variabel kepemimpinan guru sebesar 0,92 dan kompetensi pedagogik sebesar 0,508, sehingga ketiganya jauh lebih besar dari 0,05, dengan artian bahwa ketiga variabel independen ini tidak berkorelasi terhadap kepuasan belajar siswa. Maka dapat kita katakan bahwa variabel manajemen kelas, kepemimpinan guru, dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan belajar siswa, di mana dia hanya berpengaruh 14% saja, sedangkan 86%-nya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.